Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini kita akan belajar lagi tema. Silakan persiapkan buku tema catatan dan tema latihannya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang IPA. Silakan ditulis di buku tema catatannya, di atasnya IPA. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Medium itu merupakan perantara ya, alatnya baik padat, cair maupun gas. Contohnya seperti kemarin angklung, kemudian gendang, gitar. Nah, itu memerlukan mediumnya sehingga dapat menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi juga dapat diserap. Nah, beberapa benda yang memiliki kemampuan untuk menyerap bunyi itu contohnya seperti karpet, kain goni, kertas, busa, dan wol. Nah, teman-teman, untuk di kelas 4 teman-teman hanya mengenal saja. Kemudian, ini lanjutannya, sifat-sifat bunyi juga gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Dan bunyi dapat dipantulkan serta bunyi dapat dipadukan. Silakan teman-teman ditulis di buku catatannya. Untuk pelajaran IPA kali ini hanya menulis catatan saja. Baik, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di halaman 51 ada teks tentang tarik kipas. Nah, teman-teman, di sini kita akan menganalisis ada berapa paragraf di dalam satu teks. Ingat bahwa satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi juga mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Baik, kita baca di paragraf 1. Tarik kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu merupakan kalimat yang pertama. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu merupakan kalimat yang kedua. Mari kita lihat. Nah, di sini di kalimat yang pertama merupakan kalimat inti atau pokok paragraf. Maka kalimat keduanya itu adalah gagasan pendukung. Jadi, teman-teman, kalau gagasan pendukung merupakan penjelasan dari gagasan pokok. Nah, maka gagasan pokok di sini adalah berada di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua. Jika teman-teman lupa apa itu gagasan pokok ataupun gagasan pendukung, silakan dibuka lagi catatan yang kemarin yang Ibu telah berikan. Apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Nah, teman-teman, tugasnya silahkan dibuka di buku tema latihan. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung hanya di paragraf 2 saja. Jangan lupa di buku latihannya ditulis di atasnya bahasa Indonesia. Jawaban halaman 53. Silakan ditentukan mana gagasan pokok ataupun gagasan pendukung hanya di paragraf 2-nya saja. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran PKN. Silakan teman-teman siapkan buku catatannya. Baik teman-teman, di Indonesia kita tahu bahwa berbeda-beda agama, suku, bahasa, dan budaya. Maka kita sebagai warga Indonesia harus
mempunyai sikap persatuan dan kesatuan. Di sini ada contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, melaksanakan tugas piket kelas ya. Nah, pada piket kelas teman-teman saling membantu untuk membersihkan kelas. Nah, maka itu salah satu contoh persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, menghormati budaya lain. Kalau teman-teman budayanya Sunda kemudian mempunyai teman yang budayanya Jawa, maka teman-teman tidak boleh saling mengejek, tetapi teman-teman harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah saling membantu. Lihat teman yang kesusahan, kita harus saling membantu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tidak boleh ada imbalan, jadi kita harus ikhlas. Kemudian ada contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengejek teman, berkelahi, bersikap sombong. Nah, ini yang harus kita jauhi, tidak boleh kita lakukan. Silahkan tulis di buku tema catatan. Baik, silakan dibuka buku tema latihannya. Nah, soalnya cuma satu. Menurutmu, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan? Coba tuliskan menurut pendapat kalian. Silakan ditulis judulnya PKN, jawaban halaman 57. Baru silakan ditulis menurut kalian seperti apa jika tidak ada sikap persatuan dan kesatuan. Silakan ditulis. Maka hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.